Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau bertanya, siapa di sini yang sering melewatkan sarapan? Entah itu gara-gara bangunnya kesiangan, atau buru-buru mau sekolah, kuliah, atau nggak nafsu makan pagi gara-gara nggak kebiasa. Banyak banget ya alasannya. Nah, perkenalkan, aku Fadila Intan Rosita, dan kalian bisa manggil saya Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bahas sesuatu yang sering dianggap remeh oleh orang-orang, yaitu tentang sarapan. Seberapa penting sih sarapan itu? Sangat penting. Sarapan itu tujuannya banyak sekali. Salah satunya yaitu untuk memenuhi asupan nutrisi dan otak energi seseorang untuk dapat beraktivitas. Nah, anggapannya itu seperti motor. Motor itu bensinnya habis. Bensinnya habis, jadi kayak dipakai jalan itu pun susah. Ataupun kalau bisa, hasilnya pasti macet-macet. Nah, itu sama seperti tubuh kita. Nah, kegiatan tidak sarapan yaitu punya dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, seseorang dapat membakar kalori lebih banyak sehingga berat badan bisa turun. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh makan malam sebelumnya dan aktivitas dari orang tersebut. Sedangkan dampak negatifnya tuh lebih banyak. Yang pertama, tubuh terasa lemah, pusing, dan kurang fokus. Saat kita tidur malam selama 7 hingga 8 jam, tubuh kita itu berpuasa. Dan ketika bangun di pagi hari, kadar gula darah di dalam tubuh berada di titik paling rendah. Sehingga sarapan sangat mempengaruhi konsentrasi dan daya ingat saat belajar. Tanpa sarapan, otak kalian tuh seperti dipaksa untuk bekerja dalam kondisi low battery. Jadi itu nggak ada asupan energi. Yang kedua, sarapan itu sangat berpengaruh pada prestasi akademik dan suasana hati. Pada pagi hari, tubuh kita tuh menghasilkan hormon stres atau yang kita sebut kortisol. Nah, kortisol ini tuh banyak diproduksi pada pagi hari. Nah, kortisol ini dapat diredamkan dengan sarapan. Karena dengan sarapan dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik. Yang ketiga, sarapan membantu pemenuhan gizi dan kesehatan jangka panjang. Sarapan yang bergizi membantu memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian, mengurangi kecenderungan mengonsumsi camilan tidak sehat, dan dapat membantu menjaga berat badan ideal, serta mengurangi risiko masalah gizi di kemudian hari. Nah, selain itu, sarapan juga terkait dengan pengurangan terkena penyakit perut seperti GERD dan lain-lain. Nah, seperti penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Yang keempat, jika tidak sarapan, kita dapat resiko terkena penyakit MAH. Melewatkan sarapan itu tuh merupakan suatu pemicu utama sindrom dispepsia, atau kita kenalnya tuh penyakit MAH. Nah, saat lambung kosong, asam lambung akan tetap diproduksi. Dan jika tidak ada makanan yang dicerna nih di dalam perut kita, asam ini akan mengikis dinding lambung kalian sendiri. Nah, sehingga menyebabkan MAH, lalu kalau tambah parah jadi asam lambung, dan tambah parah lagi itu bisa jadi GERD. Dan kalian tahu kan kalau GERD itu bisa berakibat kepada kematian. Nah, jadi teman-teman, sarapan itu sangat penting. Sarapan tuh nggak harus muluk-muluk kayak kalau kita pagi harus makan kayak porsi nasi padang, porsi kul, itu enggak. Kayak cukup kita makan makanan yang berprotein tinggi, telur, roti gandum. Nah, seperti itu tuh udah termasuk sarapan. Tapi perlu kita ingat, sarapan yang baik adalah sarapan yang bergizi, seperti ada sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, atau oat. Terus ada protein kayak telur, tahu, tempe, susu,
yogurt ataupun kayak ikan. Terus nanti ada tambahan buah atau sayur untuk vitamin dan serat. Nah, nantinya sarapan kita harus diselingi dengan minum air putih agar tubuh kita tuh tidak dehidrasi. Sarapan tuh nggak harus porsinya besar seperti yang aku ucapin tadi. Yang penting sarapan kita harus sesuai dengan energi yang kita butuhkan agar otak dan tubuh itu siap untuk beraktivitas. Nah, mari teman-teman, mulai hari ini, mari kita biasakan sarapan setiap pagi untuk tubuh yang lebih sehat, energi, suasana hati yang lebih baik. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.